Kasih setiamu sungguh lebih baik, ya Tuhan, dan kasih setia itulah yang memampukan kami untuk datang ke hadirat-Mu melalui ibadah kami pada minggu sore hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian yang telah kami kumandangkan. Kami juga telah datang ke hadirat-Mu mengaku dan memohon pengampunan dosa. Sukacita telah kami terima oleh karena janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kami. Saatnya kami mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pelayan-Mu. Engkaulah yang berbicara melalui pelayan-Mu, urapi, berkati, dan mampukan pelayan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Shalom saudara-saudara. Sore hari ini di ibadah ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana tertulis pada kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayat 17. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita dan mari kita mengikutinya di dalam hati kita. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengetahui ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari gadget ya, gawai, ya, smartphone, begitu juga laptop, PC. Dan kita tahu semua ini tentu menggunakan OS ya, operating system. Dan secara berkala OS ini akan minta update, baik secara otomatis maupun kita lakukan manual. Biasanya kalau yang OS-nya original, tidak masalah, otomatis update.
Tapi kalau kita pakai software bajakan, bisa-bisa jadi kacau nanti. Ya, intinya ketika OS-nya tidak diupdate, maka gadget kita, sistem yang kita gunakan, tidak tahan banting terhadap serangan-serangan yang membuat dia tidak lagi smart. Bisa jadi loading lama gitu ya, lemot katanya. Tapi ketika dia diupdate, maka dia mendapatkan versi terbaru yang tahan banting terhadap malware dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Firman Tuhan setiap hari adalah spiritual update untuk hati dan pikiran kita. Tanpa pembaruan lewat firman, bisa jadi kita mudah emosional, marah-marah nggak jelas penyebabnya, mudah tersinggung, ngambek nggak jelas, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kasih, nats khotbah hari ini secara umum berisi tentang dorongan yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Dari penjara di kota Roma, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang melayani di Efesus. Permasalahannya adalah kondisi di Efesus saat itu, Timotius diperhadapkan pada situasi di mana banyak tantangan dalam pelayanannya. Bahkan jemaat di Efesus telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Bahkan orang lagi tidak memandang bahwa ajaran yang benar terdapat di dalam kitab suci bukan lagi menjadi pegangan satu-satunya. Hal yang sama dalam konteks saat ini, kita pun diperhadapkan pada situasi seperti itu. Kenapa? Kita diperhadapkan pada kecanggihan teknologi. Ya, semua kita tahu teknologi AI ya, artificial intelligence. Beredar video, kita nggak tahu ini asli nggak sih videonya, atau jangan-jangan ini hasil AI. Tiba-tiba misalnya ada beredar bahwa tokoh A melakukan aktivitas seperti ini. Kita nggak tahu betul nggak sih tokoh itu melakukan aktivitas itu. Maka jangan salah, ketika kita bertelepon dengan orang yang kita kenal betul, kita bisa-bisa yang menjawab adalah AI. Dan kita nggak bisa membedakan betul nggak sih ini suara dia. Maka sekarang ini keluarga-keluarga ketika punya grup komunikasi itu ada password tertentu yang tidak diketahui oleh AI. Jadi mereka untuk meyakinkan bahwa betul ini adalah anggota keluarganya yang berbicara dengan dia, maka dia akan tanyakan passwordnya apa. Ya, jadi kalau di bank, kalau kita buka rekening di bank, pasti ditanya nama ibu kandung kan, pasti tulis itu. Tapi sekarang itu udah bisa dibobol oleh AI. Bisa dia dapatkan nama ibu kandung kita. Kenapa? Kebocoran data. Data kependudukan bisa bocor. Kenapa? Di kartu kakak kita ada nama ibu kita. Nah kalau itu bocor, sudah bisa dia dapatkan itu. Nah, kaitannya dengan nats kita hari ini, berita hoax ya, beredar luas. Hal-hal yang belum tentu benar seolah-olah menjadi benar. Nah, Paulus menunjukkan dua pilar yang telah menopang Timotius. Paulus mengingatkan Timotius tentang dua pilar yang telah menopang dia.
Pertama dikatakan mengikuti teladan yang benar. Itu kita bisa baca di ayat 10 hingga ayat 12. Timotius diminta untuk berpegang teguh pada teladan hidup Paulus. Ajarannya, cara hidupnya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Kalau demikian, dari nats ini kita bisa tahu bahwa Paulus telah menjadi role model, telah menjadi teladan bagi Timotius. Artinya, Paulus memberi tiruan, memberi contoh, bukan hanya omon-omon, bukan hanya berkata-kata, tetapi dia memberikan teladan hidup. Dan Paulus mengingatkan hal itu kepada Timotius. Yang kedua, Paulus mengingatkan agar bertekun dalam sumber kebenaran sejak dini. Di ayat 14 hingga ayat 15, Paulus mengingatkan Timotius bahwa Timotius sejak kecil sudah mendapatkan pengajaran kitab suci. Ada yang tahu dari mana dia dapat pengajaran kitab suci? Ya, luar biasanya Alkitab mencatat Timotius mendapatkan pengajaran kitab suci dari dua wanita hebat. Yang pertama, ibunya Eunice kalau bahasa itunya Eunike. Yang kedua adalah neneknya Lois. Jadi Timotius telah mendapatkan pengajaran firman yang benar dari dua wanita hebat tersebut. Firman Tuhan yang menjadi dasar imannya Paulus telah membentuk dia sejak kecil. Nah, menjadi menarik adalah bahwa ajaran itulah yang menjadi dasar Timotius dalam pelayanan. Di ayat 16 hingga 17 kita bisa baca bahwa dikatakan, terutama di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Ada 4 fungsi kitab suci. Tadi mengajar, yaitu menyatakan kebenaran. Itu artinya menyediakan pondasi yang kokoh, memberitahu apa yang benar tentang Allah, tentang manusia, juga tentang keselamatan. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Ini menunjukkan ketika kita menyimpang, maka kita diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Ini memberikan koneksi yang diperlukan setelah kesalahan disingkapkan, kemudian kita menyadari kesalahan tersebut, kita diarahkan kembali ke jalur yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi dari kitab suci adalah mendidik dalam kebenaran. Menjadi perenungan bagi kita. Tujuan akhir dari keempat fungsi kitab suci itu di dalam hidup kita apa? Nah, topik minggu kita hari ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah tujuan akhirnya. Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Dalam bahasa Yunani, diperlengkapi itu adalah exartizo. Artinya disiapkan sepenuhnya, dipersenjatai lengkap. Jadi tadi kalau firman Tuhan itu adalah spiritual update. Kalau tadi gawai, segala PC, laptop perlu update OS-nya, maka kita perlu mengupdate kehidupan spiritual kita. Mungkin kita masih ingat, secara khusus para guru Malua, waktu sekolah minggu masih ingat ada lagu, baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itulah update spiritual. Menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita telah melakukan daily update spiritual kita? Kalau tidak, sama seperti gadget kita, ketika ada serangan malware, ketika ada virus, ketika ada aplikasi yang membuat akan jadi lemot, maka tidak punya kemampuan untuk menangkal. Di dalam kehidupan kita, ketika ada berita hoax, ketika ada penganiayaan, tadi di sini juga disebutkan bahwa Paulus mengalami penganiayaan, ya kita mungkin tidak seperti Paulus penganiayaannya. Paling berat mungkin bagi para guru Malua yang masih sekolah rata-rata di SMU adalah agak dikucilkan di sekolah. Atau ya mungkin yang paling berat adalah mengalami perundungan, bullying ya. Itu mungkin. Tidak seperti Paulus yang sampai harus dipenjara, harus disiksa, mengalami aniaya fisik. Yang kita alami mungkin tidak sampai ke aniaya fisik. Bagi yang sudah bekerja bisa jadi ya, bisa jadi mungkin kinerjanya sama dengan saudara kita sebelah, tetapi karena kita memikul salib, ya kita agak tersingkirkan. Ketika ada kesempatan untuk promosi jabatan, tentu kita akan menjadi next choices, bukan first choices, bukan pilihan utama kita. Ntar dulu deh, yang ini dulu. Ya. Saudara-saudara yang kasih, dari nats 2 Timoteus 3 ayat 10 hingga 17 ini kita belajar bahwa Tuhan memperlengkapi kita melalui teladan dalam kesetiaan hidup. Tadi Paulus mengatakan ke Timoteus. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita melalui tantangan dan penderitaan. Pergumulan, kesulitan yang kita hadapi itu adalah bagian daripada Tuhan memperlengkapi kita. Yang ketiga adalah Tuhan memperlengkapi kita melalui firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga mempersiapkan kita menjadi alatnya untuk melayani dan menghasilkan buah bagi Allah. Saya harus akui, ibadah kita sore hari ini sesungguhnya holistik. Tadi kalau mulai dari lagu pembukaan, semua menghantar kita kepada suasana surgawi. Sampai kepada kita memberikan persembahan. Namun memang harus kita akui ada hal yang harus kita perbaiki.
Entah bagaimana suara sound kita dalam beberapa kesempatan ada bunyi-bunyi duk, dak, duk. Nah itu memang mengurangi hahomion, keheningan, kesucian, kekudusan yang mengganggu tadi nilai spiritualitas yang telah terbentuk dari lagu-lagu yang dikumandangkan, tiba-tiba buyar oleh karena sound kita yang ada bunyi jedak jeduk. Ini PR untuk kita benahi bersama. Ini berarti bahwa bukan hanya untuk ibadah, tetapi untuk seluruh aspek kehidupan. Tadi bahwa Allah mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, bukan hanya pendeta, bukan hanya para sintua, para calon sintua, bukan. Tetapi setiap kita, ya, kepunyaan Allah itu artinya adalah orang yang percaya. Tadi dia 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah? Ya kita yang mengaku percaya pada Yesus Kristus. Menjadi perenungan bagi kita, jika kita ingin diperlengkapi sepenuhnya untuk pekerjaan baik yang telah disediakan Allah bagi kita, tentu harus ada respon, harus gaung bersambut. Tepuk tangan itu bunyi bila ada sambutan. Kalau sebelah enggak, sebelah enggak. Tepuk tangan itu akan bunyi jika ada konektivitas. Maka dalam rangka itu kita harus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan. Perlengkapan ini tidak otomatis. Kita harus dengan setia tekun membaca, menggali, dan merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya, menerima koreksi. Kita harus rendah hati untuk membiarkan kitab suci menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir tentu melayani dengan perlengkapan itu. Setelah diperlengkapi, kita harus melayani. Gunakan senjata yang telah sepenuhnya diperlengkapi untuk melayani. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita hidup di masa di mana banyak orang sibuk mengejar sukses, tetapi kehilangan arah moral. Kita hidup di tengah di mana media sosial penuh dengan opini, tetapi miskin kasih dan kebenaran. Kita hidup di mana banyak orang ingin menolong, tetapi tidak tahu cara yang benar. Di tengah dunia seperti ini, orang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Sama seperti Timotius, kita dipanggil untuk setia pada teladan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, teguh di tengah penderitaan. Yang ketiga, berpegang pada firman Allah. Saudara-saudara yang kasih, dunia tidak butuh lebih banyak orang yang pandai berkata-kata, tetapi orang yang siap berbuat baik dengan hati yang dibentuk oleh firman Tuhan. Semua kita pernah mendengar ungkapan actions speak louder than words.
tindakan-tindakan, aksi nyata itu gaungnya jauh lebih kencang dari hanya kata-kata. Ya, istilah yang populer, ya jangan omon-omon, mana tindakan nyatanya. Di kelas para guru, dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa setiap kita terpanggil untuk menjadi pelayan. Tadi warta jemaat, tanggal 2 ujian, tanggal 9 menyaksikan iman. Setiap orang yang telah menyaksikan iman terpanggil untuk menjadi pelayan. Renungkan dalam-dalam, pergumulkan secara pribadi. Akan terlibat dalam pelayanan apa? Ada banyak tempat untuk melayani. Saya bahkan katakan kepada para guru Malua, sekedar menyeberangkan adik-adik sekolah minggu dari sini ke seberang, itu adalah pelayanan. Sekedar senyum, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada jemaat yang datang beribadah. Apalagi ada opung-opung yang sudah tertatih-tatih dengan tongkatnya mau masuk ke gereja, sekedar pegang tangannya, itu juga adalah pelayanan. Bukankah kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Itu adalah perbuatan baik. Saya mau mengajak kita semua, coba kita baca kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 17. Kalau sudah ketemu, silahkan berdiri membacakannya dengan suara yang lantang. Siapa yang sudah ketemu? Yakobus pasal 4 ayat 17. Pak, ulang lagi. Oke. Nats yang dibacakan mengingatkan kita bersama. Kita sudah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kita sudah tahu mana yang baik. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa bukan hanya mencuri, berbohong, berdusta. Ya, bukan hanya itu. Tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Lebih baik kita tidak tahu yang baik itu. Jadi karena kita tidak tahu, maka kita tidak berdosa. Berdosanya karena kita tahu yang baik, kita bisa melakukan itu, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Setiap hari adalah proses pelatihan agar kita siap menjadi alat kasih, kebenaran, dan pengharapan bagi dunia yang haus akan terang. Kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ingat, actions speak louder than words. Ingat, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Roh Kudus memampukan kita untuk merenungkan firman ini, bahwa kita telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan-Mu melalui
pemberitaan firman yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan bahwa setiap kami telah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Panggilan ini mengingatkan kami semua bahwa setiap orang percaya terpanggil untuk melayani. Biarlah kami masing-masing mempergumulkan apa yang akan kami layani di rumah tangga, di keluarga kecil, di lingkungan sekitar, bahkan di komunitas kami di mana kami berada. Demikian juga di gereja. Kami terpanggil untuk turut ambil bagian memberitakan firman Tuhan melalui tindakan nyata, melalui perbuatan kami. Orang-orang di sekitar kami tahu bahwa orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang percaya tampil beda, bahwa mereka mempermuliakan Allah melalui tindakan mereka. Biarlah kami dimampukan menjadi teladan sebagaimana Rasul Paulus telah menunjukkan teladan kepada murid rohaninya, anak rohaninya Timotius. Kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Para orang tua menjadi teladan bagi putra-putrinya. Abang dan kakak menjadi teladan bagi adik-adik. Sehingga melalui tindakan nyata itu, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami mendengar warta jemaat, nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah sukacita mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga membaca di warta jemaat yang telah dikirimkan, ada sejumlah warga jemaat Gereja HKBP Bonang Indah yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang masih terbaring di rumah sakit, yang dalam masa pemulihan di rumah. Berbelas kasihlah ya Tuhan, berkatilah makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Beri hikmat kepada para dokter, tim medis rumah sakit yang melayankan asuhan keperawatan bagi mereka melalui diagnosa yang tepat, melalui upaya pengobatan yang diupayakan oleh para dokter, para medis, menjadi saluran berkat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Bapa dalam surga, rencana pelayanan 1 minggu ke depan, pertangyangan week Mangapuli, kiranya benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga yang berduka. Mereka dihiburkan, dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus yang diterima oleh jemaat Tuhan dan para pelayan yang melayankan ibadah penghiburan. Bapa dalam surga, keluarga-keluarga yang dalam masa duka, kiranya Tuhan hiburkan. Jangan biarkan kedukaan mereka menjadi titik lemah mereka, di mana kuasa kegelapan roh-roh jahat menyerang hal itu dan mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi biarlah juga mereka melakukan update spiritual melalui pembacaan firman Tuhan, pembacaan renungan yang mungkin dikirimkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka, sehingga mereka ditopang
dan dikuatkan. Bapa dalam surga, pemberitaan firman telah selesai. Kami akan percaya bahwa firman yang sama-sama kami dengar akan menjadi suluh bagi kehidupan kami menjalani hari-hari kami ke depan, memampukan kami untuk setiap perbuatan baik. Jika kami kurang pandai mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang kami terima, bahkan juga kami kurang pandai untuk menaikkan permohonan kepadamu, kami akan percaya bahwa Roh Kudus menyempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.